Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebaikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim sukses rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang Taqwa Stories, sebuah kajian sederhana tentang kisah-kisah, cerita-cerita ketakwaan, kesolehan para leader iman dan takwa kita, yaitu para salafus sholih. Semoga dengan kajian Taqwa Stories ini bisa menambah ilmu, informasi, wawasan, dan motivasi kita untuk beriman dan beramal soleh. Muslim sukses rahimakumullah. Kali ini yang akan menjadi tokoh atau aktor dari Taqwa Stories kita adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada sebuah riwayat yang disebut oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Juhud dari Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Abu Darda pernah sholat malam lalu menangis sambil berdoa, "Duhai Allah, Engkau telah memperbagus ciptaanku. Engkau telah memperbagus bentuk dan rupaku. Engkau telah memperbagus fisikku. Maka perbaguslah akhlakku. Maka perbaguslah akhlakku." Doa itu dipanjatkan oleh Abu Darda hingga pagi. Kemudian Ummu Darda bertanya, "Wahai Abu Darda, mengapa doamu semalaman hanya tentang minta kebagusan akhlak? Wahai Abu Darda, mengapa doamu semalaman hanya meminta tentang kebagusan akhlak?" Kemudian Abu Darda menjawab, "Wahai Ummu Darda, jika akhlak seorang muslim telah bagus, maka kebagusan akhlaknya akan memasukkannya ke surga. Bila akhlaknya buruk, maka keburukan akhlaknya akan memasukkannya ke dalam neraka." Muslim sukses rahimakumullah. Itulah riwayat ringkas tentang Abu Darda, di mana di dalam sholat malamnya beliau pernah berdoa minta kepada Allah hanya satu, supaya diperbagus akhlaknya, dan doa ini dipanjatkan oleh beliau sampai waktu subuh datang. Muslim sukses rahimakumullah. Mari kita gali hikmah dari riwayat tadi. Yang pertama, tentang keutamaan sholat malam dan berdoa di waktu malam, khususnya di sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu emas untuk kita beribadah dan berdoa. Sungguh beruntung orang yang bisa melaksanakan qiyamul lail dan bisa menghidupkan sepertiga malam terakhirnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran kedua, dan ini adalah inti dari kajian Taqwa Stories kita kali ini, adalah tentang doanya Abu Darda yang menarik. Beliau hanya berdoa dengan satu doa, yaitu supaya Allah memperbagus akhlaknya, sebagaimana Allah telah memperbagus fisiknya. Ini menarik. Meminta kepada Allah akhlak yang bagus. Sampai-sampai Ummu Darda istrinya merasa keheranan. Kemudian dikonfirmasikan. Wahai Abu Darda, mengapa doamu semalaman hanya minta kebagusan akhlak? Mari kita perhatikan lagi bagaimana jawaban dan alasan dari Abu Darda. Beliau menjawab, jika akhlak seorang muslim bagus, maka kebagusan akhlaknya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan bila akhlaknya buruk, maka keburukan akhlaknya akan memasukkannya ke dalam neraka. Jawaban dan alasan Abu Darda ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda yang artinya, yang membuat orang banyak masuk ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Muslim sukses rahimakumullah. Kalau saya melihat, mengkaji tentang doanya Abu Darda ini, dalam berdoa kita bisa meminta hasil atau akibat, bisa juga meminta sebab atau wasilah. Contoh, Abu Darda berdoa kepada Allah meminta supaya dikaruniai akhlak yang baik, kebagusan akhlak. Menurut saya, Abu Darda ini meminta sebab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Darda berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah, jadikan aku penghuni surga, berarti Abu Darda meminta hasil atau akibat. Dalam kehidupan kita berdoa boleh meminta hasil, akibat, atau meminta sebab atau wasilah. Kalau kita sedang punya masalah misalkan, kita berdoa kepada Allah, boleh meminta hasil atau akibat dengan mengatakan, ya Allah, selesaikanlah masalahku, angkatlah masalahku, lunasilah hutang-hutangku, sembuhkanlah sakitku. Itu berdoa dengan meminta hasil atau akibat. Tapi kita juga bisa meminta dengan pola meminta sebab. Ya Allah, perbaikilah mentalku. Ya Allah, perbaikilah mindsetku, mentalitasku. Ya Allah, kuatkanlah pundakku. Ya Allah, karuniakan kepadaku pekerjaan yang halal, pekerjaan yang menguntungkan dengan keuntungan yang banyak. Yang dengan keuntungan itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah finansial kita. Jadi intinya dalam berdoa, kita boleh meminta hasil atau akibat, atau kita boleh meminta sebab dan wasilah. Muslim sukses rahimakumullah. Kembali kepada inti dari Taqwa Stories kali ini adalah tentang kebagusan akhlak. Saya pernah belajar, membaca, mendengar tentang ada seorang muslimah pada zaman Nabi. Dia rajin puasa sunnah. Dia rajin sholat sunnah. Tetapi akhlak ketetanggaannya jelek. Maka kata Nabi, kalau dia tetap seperti itu, tidak ada perubahan, tidak bertaubat, maka dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Dan ada juga seorang muslimah yang diadukan kepada Nabi, bahwa dia sholat sunnahnya biasa-biasa, puasa sunnahnya juga biasa-biasa, pun dengan kebaikan hartanya atau sedekahnya, tetapi akhlaknya begitu baik, bisa menjaga lisannya. Kata Nabi, kalau betul dia seperti itu, maka dia akan menjadi penghuni surga. Akhlak ini menjadi goal dari amal soleh kita, amal badan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan,
innal mu'mina bi khuluqihi la yudriku darajatas shaim wal qaim. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang bagus, dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa menyamai derajatnya muslim yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Jadi begitu utama sekali kedudukan akhlak yang mulia. Muslim sukses rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita kuasai, skill-skill yang kita kuasai, amal-amal soleh yang sifatnya badaniyah yang kita kerjakan, baca Quran, thalabul ilmi, sholat, puasa, umroh, itu bisa membuahkan akhlak yang baik. Itu bisa menghasilkan akhlak yang baik. Karena itulah sesungguhnya tujuan, goal dari ilmu dan amal soleh yang kita kerjakan. Yaitu tumbuhnya, munculnya akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik ini menjadi pakaian kita. Ini menjadi sikap dan gaya hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.